siap dipanggil siapa nih kok kakak Haji? Wah, Nah, enggak kepikiran lah kalau dipanggil mah. Yang penting fokus ibadahnya dan terus berjalan sesuai. Deg-degannya mah pasti deg-degan gitu. Apalagi nggak tahu, mungkin saya ke Igun nanyanya cuman yang penting-penting doang gitu. Ada beberapa yang nggak usah ditanya deh, takutnya jawabannya beda gitu. Kalau Wendy juga ya udah cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum aja gitu. Cuman dia pasti masing-masing punya nervousnya gitu lah, apalagi saya yang masih baru kan gitu. Jadi ya mencoba untuk belajar dikerjakan yang bisa dikerjakan sekarang gitu, dari surat-surat pendek semuanya, terus pelajari lagi untuk apa yang mesti kita siapin, terus ketika kita pindah hotel gitu. Tapi kok sejauh ini, maksudnya kan orang kalau mau berangkat ibadah ada mimpi atau apa gitu, firasat apa yang bikin panggilan atau apa gitu kan? Mimpi, Tanda-tanda kok. tanda-tanda, Iya. tanda-tanda gimana? Firasat gitu, firasat. Oh iya, kalau pokoknya gini pokoknya panjang deh kalau gue ceritain nggak kelar lu, susah ntar edit terus susah. Pokoknya panjang deh, pasti ada perjalanannya. Pokoknya pada intinya adalah dari ucapan aja gitu, dari ucapan gitu. Ya singkatnya waktu itu sempat ada yang nawarin gitu, mau nggak ini, aku bilang nggak gitu, nggak nanti aja, aku bilang itu. Aku ditawarin pas di hari raya Idul Fitri, nggak deh nanti aja, insya Allah kalau ada rezeki nanti pengennya umroh aja gitu. Udah, terus sayang lo tawarin, enggak gitu, adalah perusahaan travel besar gitu, enggak deh nggak apa-apa nanti aja gitu. Pengen banyak belajar lagi gitu. Terus ya setiap ketemu siapa dia mau coba kasih hadiah umroh tapi nggak ada yang jalan. Pokoknya ada aja prosesnya, yang ini begini, ada aja yang nggak semudah itu gitu. Jadi ya saya santai juga, biasa aja. Nah, terus ketemu dengan salah satu orang baik ini yang dia tahu juga perjalanan saya dari saya awal ya, ketika saya hijrah itu ya beliau lah yang langsung gue daftarin umroh, nggak ada yang masuk, gue nggak masuk, tapi daftarin haji malah masuk nih katanya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Saya bilang gini, saya awalnya juga masih bengong gitu, dia masih nggak percaya, tapi masih banyak pengen belajar dulu gitu. Tapi ya dijelasin, jadi ini kesempatan, ini gitu, ya udah dijelasin, ya alhamdulillah. Apa karena kemantapan aku juga nggak sih, jadi akhirnya dilancarkan gitu? Ya, aduh, kalau diceritain mah pasti sedih gitu. Maksudnya sedihnya tuh saya ngalamin sendiri, jadinya saya yang bisa mengingat lagi dan terus tersenyum, dan ya pokoknya saya ikut maunya Allah aja lah. Jadi ya berdoa terus tetap gitu, dan saya selalu bertanya ini, ya Allah terima kasih hadiahnya, ya Allah terima kasih, indah banget rencanamu yang benar-benar nggak kepikiran kalau saya sama sekali. Terus kemarin juga lagi di jalan di kemacetan, terus tiba-tiba saya cuma ngomong, pengen bisa belajar ngaji gitu, belajar ini. 15 menit kemudian gitu nawarin, suruh bukan nyanyiin lagu yang kita bisa belajar mengaji dengan cepat gitu. Jadi lebih bukan dengan cepat, lebih mudah gitu. Jadi ya maksudnya nggak nyampe 15 menit ya Allah udah jawab lagi gitu. Makanya saya cuma banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin saya aja cerita di vlog saya aja nggak ada. Gimana, saya juga bingung, gue mau mulai dari mana ya, kan panjang deh ngejalaninnya gitu. Kalau ditanya ya biasa, tapi ya kayak ketika kita sholat gitu, sujud, air mata netes sendiri aja, netes sendiri dengan sendirinya aja gitu. Dan indahnya ketika kita bisa berbicara dari hati ke hati aja. Ini menjadi langkah untuk menuju versi terbaiknya Saya nggak bisa banyak rencana, terkadang semua banyakkan rencana, ketika kita nggak berhasil nanti kita jadi kecewa, ya kan? Jadi kalau buat saya mencoba menjalani hal-hal yang
bukannya kadang-kadang suka menghindari, bukan, karena gini, ada hal yang terlalu jangan takabur, jangan cerita dulu gitu, maksudnya supaya saya lebih bener, gue aja masih suka bener nih, masih suka haho, dulu nanya gue juga bingung ntar kan jawabannya, ketika ya udah perlahan ada kemantapan baru saya bisa bertemu teman-teman. Wah. Versi terbaik dari korban seperti apa? Terus itu baik gimana? Biasanya kayak orang punya versi terbaiknya yang ingin dicapai, nah dengan versi terbaiknya melakukan apa? Nggak ada, saya hanya memulai dari awal saja dari kehidupan saya, jadi ya saya ikutin aja arahnya gitu. Jadi dari awal saya berhijrah itu yang saya selalu ucapkan adalah, ya Allah sempurnakan sholat. Udah itu aja, saya nggak minta apa-apa, tapi Allah masih kasih saya yang lain, gitu. Terus apa ya, untuk minta ini minta itu semua nggak ada sama sekali. Kalau aku nggak ada, pokoknya saya sampai sekarang ini masih saya cuma minta sempurnakan sholat saya, jangan sampai terlewatkan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan saya lebih baik lagi.